Pak Jamin, kita akan coba ke DPR, kita akan lihat suasana di sana saat ini seperti apa. Ya, ini suasana persis di depan ruang yang akan dijadikan sidang Majelis Kehormatan Dewan. Ya, kita lihat saat ini banyak sekali wartawan ya Pak Jamin ya, yang sangat menantikan apa yang akan terjadi sebetulnya, karena ini memang menjadi perhatian masyarakat sangat luas. Dan kita lihat juga barisan pengamanan, awak media juga banyak sekali di sana. Ini sidang orang nggak boleh Tidak boleh ya. Iya, pengamanan juga terlihat sangat ketat ya. Apapun yang terjadi pada hari ini dampaknya akan sangat besar. Seperti itu nggak Pak Jamin? Iya, tentu, karena kita ketahui bahwasannya kejaksaan sudah melakukan penyelidikan ya dan memeriksa pelapor soal hubungan dengan kasus ini begitu. Tentu ini kan sudah bukan hanya ranah etik saja, sudah masuk ranah hukum pidana loh. Jadi saya kira concern daripada Freeport sendiri untuk melaporkan Pak SN atau siapapun nanti yang dilaporkan mereka itu bisa berdampak dari keterangannya hari ini begitu. Makanya kalau saya kalau menurut perhitungan saya ya, artinya untuk bijaksana saya kira hal mundur lebih baik saya kira untuk diumumkan hari ini daripada mengikuti sidang begitu ya. Karena toh juga nanti kalaupun sidang ini nanti masalah dia kena pelanggaran etik atau tidak, itu juga berpengaruh terhadap pemeriksaan di kejaksaan. Itu tidak berhenti ya. Artinya pilihannya sebetulnya kalau dia mundur paling tidak dari politiknya sendiri itu sangat gentleman artinya kan. Itu dia bisa dinilai di situ. Iya, seandainya pun nanti contohnya di peradilan etik dinyatakan dia tidak ada melanggar pelanggaran etik, tetapi pelanggaran hukum juga nanti bisa ada begitu. Bisa aja dia nggak melanggar pelanggaran etik, tapi pelanggaran hukum bisa muncul. Artinya apa yang dihasilkan oleh MKD itu tidak mungkin serta-merta menjadi bukti juga untuk diproses pidananya yang saat ini berlangsung di kejaksaan. Enggak, itu kan cuma apa yang menjadi dijalani di persidangan. Contohnya berita acara persidangan itu bisa jadi alat bukti. Ya, itu bisa berita acara persidangan dan pemeriksaan bisa alat bukti. Dan alat bukti itu kan dipakai setiap kesaksian yang disampaikan pengadu, saksi, nah itu bisa dijadikan alat bukti. Artinya kesaksian bukan hanya pada saat proses pemeriksaan di kejaksaan, tapi dimanapun dia berkata dan itu terekam, itu akan bisa dijadikan. Dan itu kan otentik, artinya dia diberikan keterangan di bawah sumpah. Jadi sudah originalitas dan otentisitas daripada bukti itu sudah sangat kuat bagi kejaksaan ya untuk membuat. Walaupun nanti dia disumpah juga, waktu diperiksa di kejaksaan dia tetap harus disumpah juga. Tadi kan ada beberapa kemungkinan, misalkan taruhlah dia mundur, itu menurut Pak Jamin akan lebih wise saat ini. Menurut saya lebih wise. Kalau dia hadir, kemungkinannya dia berkata jujur dan rekayasa. Tapi di masyarakat saat ini sebetulnya kan sudah punya penilaian tersendiri. Apakah mungkin penilaian di masyarakat saat ini itu akan berubah dengan pernyataan-pernyataan Pak Setnov? Ada dua kemungkinan. Pertama, bisa saja rakyat itu menerima keterangan apa yang dikatakan Pak Setnov mengenai hal itu. Tetapi juga opini publik kan susah digeser. Ya, apa yang sudah selama ini ada di publik
sudah ada alat buktinya juga, bahkan kejaksaan juga sudah memulai gitu loh. Jadi saya kira agak sulit ya bagi masyarakat untuk bisa menilai keterangan Pak Setnov secara profesional begitu ya. Makanya menurut saya lebih baiklah Pak Setnov ini mengatakan yang sebenarnya gitu loh. Apa yang memang dihadapinya, jangan sampai ada nanti dia kena pasal baru Pak. Kena pasal baru yaitu memberikan keterangan palsu di depan persidangan. Dan itu lebih berbahaya lagi. Jadi inilah jadi banyak masalah karena orang-orangnya sudah pegang bukti kuat. Jadi kalau Pak Setnov contohnya memberi keterangan palsu di depan pejabat yang berwenang, nah ini bisa kena pasal baru lagi Pak nanti. Jadi kita lihat, menurut saya sih lebih bijaksana kelihatannya Pak Setnov untuk lebih hati-hati dan memberikan keterangan yang jujur pada hari ini begitu. Nah kalau kita melihat tadi pernyataan dari Pak Supratman bahwa sidang itu bisa dilaksanakan terbuka atau tertutup itu tergantung pada mereka yang akan memberikan keterangan, gitu. Kalau ini diminta untuk tertutup, apa yang terbaca oleh Anda? Ya kalau tertutup tentu kita nggak mengetahui kan jalannya sidang kan, kita nggak tahu isinya, kecuali nanti setelah sidang ada beberapa majelis hakim yang memberikan keterangan begitu. Dan juga kan susah kita konfirmasi karena kita tidak melihat sendiri, hanya keterangan bisa ditambahi atau bisa dikurangi. Dan kalau kita melihat jalannya sidang yang terbuka itu masing-masing majelis itu kan subjektivitasnya tinggi, mengambil angle-nya berbeda-beda, itu. Kedudukannya sebagai siapa yang pembela, siapa yang pendakwa kan kelihatan begitu kan, siapa yang pro dan kontra kelihatan. Kalau tertutup kan kita tidak tahu, bisa saja dia memberi keterangan di depan media setelah sidang berbeda dengan apa yang dia ucapkan waktu dalam sidang kan, kita nggak bisa konfirmasi begitu. Agak sulit saya kira, makanya sudah sepantasnya saya kira itu lebih baik terbuka. Walaupun dalam peraturan MKD pada umumnya sidang etik itu tertutup kecuali diminta terbuka begitu. Nah tapi ya demi kebaikan bangsa ini dan sudah dimulai. Ini kan menarik sebetulnya. Kalau diminta terbuka itu dipersilahkan. Nah, dua keterangan dari saksi yang dimintai pada dua sidang sebelumnya itu diminta supaya ini terbuka. Artinya orang akan melihat tidak ada keraguan bagi dua orang ini untuk memberikan keterangan apapun yang dimintai oleh majelis sebetulnya kan. Tidak ada keraguan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi sebetulnya. Ya itulah, setiap orang punya strategi namanya. Kita dalam persidangan setiap lawyers itu punya strategi gitu loh untuk memberikan arahan kepada kliennya atau tersangka atau terdakwa ya untuk memberikan keterangan harus seperti apa. Mungkin tapi itu seturut dengan peraturan perundang-undangan. Karena memang peraturan MKD memungkinkan untuk sidang tertutup, ya itu digunakanlah sebagai alat oleh lawyersnya untuk memberikan sebagai strategi. Iya, strategi juga supaya kesannya nanti jangan publik itu bisa mendengar langsung sehingga menjustifikasi dia mencemar nama baiknya jadi kurang baik. Kalau Pak Jamin Ginting sebagai lawyersnya, sebagai penasihat hukumnya dengan semua yang terjadi dari dua persidangan sebelumnya, apa saran Pak Jamin Ginting buat Pak Setnov? Saya harus tanya, pertama apakah Bapak benar-benar melakukan itu? Ya, kalau dia bilang benar saya melakukan itu seperti perekaman itu, iya benar, lebih oke. Kalau gitu saran saya Bapak mengundurkan diri, saya bilang begitu. Karena kan masa depannya masih panjang ya. Tapi kalau dia tidak melakukan seperti itu dan tidak ada pembicaraan itu ada rekayasa, oke, kita maju. Begitu untuk mempertahankan posisinya begitu. Jadi ada memang kita jangan lihat saat ini, kita harus lihat masa depan kita masih panjang ke depan dengan potensi Pak Setnov juga yang mempunyai kemampuan intelektual yang sangat baik ya. Saya kira harus bijaksana lah ya menyingkapi hal-hal seperti ini. Tapi apa kira-kira kalau memang menyatakan saya tidak melakukan itu lalu terus maju, kira-kira bukti apa yang bisa ditawarkan kepada sidang untuk bisa memperkuat argumennya? Iya,
Yang paling kuat adalah Pak Rijal ya, karena Pak Rijal hadir di situ. Satu, yang kedua adalah rekaman pembicaraan itu bisa originalitasnya bisa diambil ahli lain yang lebih bisa meyakinkan bahwasanya itu enggak seperti itu rekaman. Bahwa itu bukan suaranya Riza Khalid atau suaranya Pak Setia Novanto. Ya, mau didubbing kayak ada suara siapa gitu yang langsung dicocok-cocokkan. Ya itu kan bisa nanti ketahuan lah. Kalau ada kesalahan yang fatal pasti nggak mungkin ditutup-tutupin. Ada aja orang yang bisa mengungkapkan itu lebih canggih daripada orang yang membuatnya begitu. Jadi saya kira maju terus kalau memang nggak. Tapi kalau benar, saya rasa pilihan terbaik saya bilang mengundurkan diri kok. Nah ini kan menarik sebetulnya Pak Jamin Ginting. Pilihannya dua. Dia kalau misalkan dia mengaku iya saya melakukan itu, maka lebih baik mundur saat ini sebelum sidang berlangsung, gitu. Atau kalau memang dia tidak melakukannya, gitu. Terus ini kita harus maju. Pembuktiannya nanti artinya di rekaman itulah yang akan menjadi penentu sebetulnya. Cuma originalitas saja. Artinya kalau dia memang mengatakan saya hadir tapi pembicaraan bukan itu, etiknya pasti kena. Etiknya pasti kena. Meskipun sebetulnya kan pernyataannya di situ sudah rekamannya sudah sangat kuat, sebetulnya sangat jelas gitu kan. Benar. Artinya sulit sekali sebetulnya, apapun pilihannya menjadi sangat sulit sebetulnya sekarang. Ya itulah makanya konteks pembicaraan substansinya itu kan sudah sangat luar biasa ya. Apa yang dibicarakan Rijal, apa yang dibicarakan Pak Setnov, itu kan luar biasa. Lalu dia dengan membawa satu pengusaha ke dalam pembicaraan tersebut, ini juga kan suatu hal yang nggak logis ya, yang nggak bagus ya, nggak patut begitu. Kalau yang mau harusnya dia bawa anggota DPR yang membidangi bidang energi dan pertambangan. Gitu ya. Itu lebih wise, atau dipanggil secara rapat terbuka di anggota komisinya begitu, dipanggil Pak Maruf lalu diceritain. Nah, ini kan sudah kelihatan lah, kelar artinya ya seperti ini memang secara kepatutan, etika dan moralitas itu pembicaraan yang tidak pantas begitulah. Nah, itu kan sudah kelihatan secara etikanya begitu. Nah, ini kan selain bukti rekaman, terus ada nanti Pak Riza Khalid juga yang ada di sana. Juga sebelumnya ada staf-staf yang juga disebut-sebut gitu kan. Artinya pertemuan ini dikonfirmasi ke stafnya segala macam, apakah betul nanti akan hadir, apakah keterangan-keterangan di luar 4 orang ini, ada Sudirman Said, ada Ma'ruf, ada Setnov dan Riza Khalid, apakah orang-orang di luar 4 ini juga menjadi penting? Tergantung majelis ya, tergantung majelis. Kalau menurut saya penting, karena orang tersebut pada hari tersebut mengantarkan atasannya bertemu, walaupun mereka nggak tahu bertemunya di lantai berapa, tetapi secara waktu, tempat mereka sudah bisa mengkonfirmasi. Begitu, ada waktunya, ada tempatnya di situ. Jadi untuk menguatkan lah. Pak Jamin, kita akan kembali lagi ke DPR. Kita lihat suasana di sana saat ini. Ini nampaknya semua wartawan sudah mulai fokus, sangat berkonsentrasi. Nampaknya sudah ada ada informasi bahwa Pak Setia Novanto akan menuju ruang sidang. Kita lihat di sana pengamanan juga semakin ketat. Kalau dari rencana jadwal sidang, maka saat ini sidang sudah tertunda lebih kurang setengah jam. Kita lihat nampaknya rekan-rekan wartawan juga masih menunggu kedatangan Pak Setia Novanto.
Ini ada meja yang mungkin iya, tempat di mana konferensi pers biasanya berlangsung. Kita masih menantikan apakah Pak Setia Novanto ini akan turun untuk mengikuti sidang atau mungkin akan langsung melaksanakan konferensi pers ya Pak Jamin ya. Tapi seandainya Pak Jamin Ginting menjadi penasihat hukumnya, dengan pertanyaan iya saya melakukan itu, maka advice-nya adalah lebih baik mundur ya. Iya, tapi kan konteksnya dia nggak bilang ke publik dia melakukan, hanya ke lawyernya saja. Lalu kita sarankan udah saya mengundurkan diri untuk tapi tujuannya mulia tentunya. Tujuannya mulia. Untuk stabilitas dan kepentingan partai. Gitu. Strateginya jadinya ke sana ya. Iya, jadi untuk yang mulia bukan untuk kita lihat juga di sana itu ada wartawan asing nampaknya ya. Karena memang ini melibatkan Ketua DPR dan ini pasti akan sangat menarik bagi bukan hanya wartawan dari Indonesia tapi juga wartawan dari media asing. Halo. Dan ada kaitan dengan Freeport tentunya karena Freeport juga bagian dari multinational company ya di Amerika dan Amerika juga sangat berkepentingan. Suasana gambar hilang kan tiba-tiba acara jangan udah main. Iya makanya kita